Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Jakarta dan keluarga besar Bapak Pandayo Sumarto dimanapun berada. Pagi ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020, firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, dengan ayat bacaan pagi ini, tema firman Tuhan mengelola emosi. Definisi hati, dewasa ini orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala dengan otak menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hatilah pusat itu. Dari situlah hati terpancar kehidupan. Secara alkitabiah, hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Hati adalah pusat intelek. Orang sadar atau insaf akan sesuatu di dalam hati mereka. Hati adalah pusat perasaan. Alkitab berbicara hati yang gembira, hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang berani, hati yang rendah, hati yang berkobar-kobar, semangat menyanyi dalam hati. Akhirnya, hati adalah pusat kehendak manusia. Kita membaca dalam Alkitab misal, hati yang keras menolak untuk melakukan firman Allah, hati yang tunduk kepada Allah. Saudara, perilaku orang, entah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, akhir-akhir ini cenderung sadistis. Hal ini tercermin dengan tingginya tindakan kekerasan, kriminalitas di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Indonesia Neuroscience Society dari dosen Fakultas Kedokteran Samratulangi Taufik Pasikam, hal ini disebabkan oleh kerusakan otak bagian depan, seperti dipublikasikan oleh Kompas tahun 2012. Kerusakan tersebut akan menimbulkan perilaku seseorang seperti tidak santun, kasar, mudah marah, agresif, dan emosional. Dengan demikian, emosi lebih menguasai pikiran. Penyebab kondisi ini adalah cedera, efek samping, pembedahan, dan tumor. Kondisi ini bias dikelola dengan baik melalui jalur spiritualitas atau ibadah dan berpikir positif, sehingga mental bias diarahkan menjadi emosi positif, dan berikutnya akan mempengaruhi kinerja otak. Artinya, tindakan seseorang akan menjadi positif atau baik. Temuan fakta ilmiah di atas ternyata sesuai dengan perintah Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak tokoh Alkitab atau anak-anak mereka yang mumpuni saat itu, namun mereka tidak menjaga hati. Akhirnya perilaku mereka menjadi tidak terkendali, bahkan menyimpang dari standar firman Tuhan. Mereka terlibat dengan urusan memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan dan kesenangan pribadi. 1 Samuel 2 ayat 12-26 menuliskan bagaimana kejahatan yang dilakukan anak-anak Imam Eli, ayat 29. Saudara, dalam ayat mengatakan, menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Imam Eli gagal total dalam memberikan kepemimpinan rohani bagi keluarga dan juga bagi Israel. Selaku ayah, ia tidak sanggup mendidik anak-anaknya dalam jalan kebenaran. Ketika kedua anaknya berbuat zina di gerbang kemah pertemuan. 2. Kegagalan Eli sebagai ayah dan hamba Tuhan mengakibatkan hukuman Allah kepada Imam Eli.
para putranya dan keluarganya. Yang kedua, merosotnya rasa hormat terhadap jabatan iman. Yang ketiga, kesombongan rohani yang umum dari umat Allah, sehingga lenyapnya kemuliaan Tuhan dari Israel. Seluruh Alkitab menekankan perlunya kesalehan dan takut akan Allah sebagai standarnya bagi mereka yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Selain terdapat kerusakan pada bagian otak tersebut, peran kuasa kegelapan juga dominan dalam hal ini. Iblis berusaha mengambil alih damai, sejahtera, dan sukacita dengan suasana sebaliknya. Sebab pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Hanya ada satu metode yang efektif guna melepaskan dari situasi ini, yaitu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan hidup sesuai dengan standar firman Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 3, 1-2 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Penjelasannya, saudara, dalam konteks pengetahuan manusia, ada banyak hal yang dianggap benar. Namun hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa dan kuasa iblis, yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman Allah. Beberapa tinjauan mengenai kebenaran adalah sebagai berikut. Pertama, Alkitab, khususnya pernyataan asli mengenai Kristus dan para rasul perjanjian baru, menegaskan tentang kebenaran yang membebaskan manusia dari dosa, dunia, dan kuasa-kuasa kegelapan. 2. Kebenaran yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya dan tidak berasal dari seorang atau hikmat manusia. Akhirnya, saudara-saudara, pagi ini kehidupan kita hanya menghadapi dua pilihan. 1. Membiarkan hati nuraninya kosong dan gersang. 2. Atau mempersilahkan kuasa Tuhan bekerja dan memimpin hidupnya, sehingga kehidupan itu memiliki konsep berpikir dan kualitas emosional yang positif. Sesuai dengan istilah manusia adalah makhluk sosial, maka setiap kehidupan perlu mendengar firman Tuhan dan mencari hadirat Tuhan sebagaimana kita lakukan setiap hari Jumat dan Minggu. Saudara, kemampuan mengendalikan emosi akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Pagi ini kita rindu tuntunan Tuhan agar kehidupan kita bias menjalani hidup keseharian dengan emosi yang positif dan memberikan buah bagi orang lain. Saudara, pagi ini kita bisa menjaga hati kita sebagaimana Amsal 4 ayat 23-27, asalkan pertama, membuang mulut serong dari kehidupan kita dan menjauhkan bibir yang dolak-dalik. 2. Tatapan mata terus ke depan, fokus pada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dan menjauhkan kaki kita dari kejahatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.